Hi Kimmers, I am going to go see one of my mom's friend today from Podcast Mas, namanya Om Angga. And kebetulan aku juga punya project that includes on how to make a podcast and making the podcast itself. So I'm going to ask him questions about the podcast related to my project. And also, I scrolled through his Instagram yesterday and I found a Vespa on his Instagram, and I think it's his. And I found it really, really cute, and I don't know, I just like it. And also, I've been, reviewing cars lately, and I would like to change up my content a bit today and go to the motorcycle route. I'm very excited to see him today, and I can't wait to go. So how about let's hop into this journey and see him in a bit. See you guys. Nah, sekarang kita udah nyampe di kantornya Podcast Mas, aka Om Angga's office. There you go. Nah, I'm so excited to go meet him because I want to ask him about my project, making a podcast, and also about his Vespa. So let's go. Baik. Gimana, Kimi sehat? Sehat banget, Om. Udah gede loh. Udah gede banget ya. Kim Jong Un kan ini? Oh, bukan ya. Aduh, bercanda omnya ini. Aku lagi. Oke. Jadi aku tuh kesini mau nanya, kan aku juga punya project sekolah buat bikin podcast, dan also aku kan YouTube channelnya tentang otomotif. And I see that you have Vespas. Of course. So. Bahasa Inggris gue keren banget. So. What do you want? I want to see a Vespa. Of course. Let's go. Talk about Vespa. Let's go. Jadi kemarin Momi nelfon om gue, katanya Kimi mau ngeliat Vespa. I see. Ini Vespanya Om dua-duanya. Ini Vespanya dua-duanya yang kita sebutnya, orang-orang nyebutnya Vespa klasik ya. I see. Ini tahun 67. Ini sebenarnya ini nggak tua-tua banget, ini tahun 2002, I see. Ini tipe apa, Om? Ini tipe 45 ya. Ini ada 2 kamar mandi ya, 1 kamar tidur sebenarnya. Tipe Sprint namanya. Oke. Ya. Ini Vespa Sprint, Vespa S sebenarnya, Vespa tapi ya tipenya Sprint, Vespa S. Ini spion memang cuma ada 1, Om? Gaya-gayaan. Karena kalau 2 katanya jelek, kata orang-orang gitu. Ini 1. Ini juga kemarin berdebat mau di kiri mau di kanan spionnya ya. Ini tahu nggak, spion ini bisa ngaca tuh ya. Ada loh spion itu bisa gitu. Ya spion kan namanya kaca, Om. Ya pasti bisa ngaca dong. Ya siapa tahu Kimi kan nggak tahu. Om kan taunya Kimi cuma joget-joget doang dulu. Kan tahu-tahu ngebahas otomotif, kaget gitu loh. Gitu Kim, ini tahun 67 Vespa S, ini tahun 2002. Si Om kenapa milih yang 67? Nggak takut mogok apa di jalan? Itu dia justru. Apa? Kenapa Om Gok suka Vespa yang tua itu? Justru kalau mogok itu adalah seninya. Kalau Vespa klasik atau Vespa tua ini nggak ada mogoknya, nggak seru Kim. Jadi Om Gok kalau mogok, itu udah Om Gok telepon montir, karena Om Gok nggak ngerti mesin. Tapi enaknya Kim, enaknya pakai Vespa ya. Kamu kalau misalnya mogok di jalan nih, terus ada orang pakai Vespa klasik juga, pasti berhenti dan pasti dibantuin. Segitunya. Terus kalau misalnya ketemu di jalan, pasti saling menyapa, saling klakson. Beda kalau misalnya Kimi pakai Beat, Mio, gitu. Nggak mungkin saling klakson. Capek yang ada, karena banyak banget kan, nggak mungkin. Jadi kalau Vespa ini, setiap ketemu kita saling sapa. Makanya ada, bisa nggak tahu dulu kali, ada slogannya adalah satu Vespa sejuta saudara. Gitu. Kenapa? Nggak usah nanya kenapa, emang begitu aja dah. Karena kalau ditanya kenapa, Om Gok juga bingung jawabnya kenapa itu. Ya itu satu Vespa sejuta saudara, karena itu tiap ketemu tuh pasti ada aja yang bantuin. Dulu pernah nih, kalau nggak salah yang ini pernah mogok ya, dua-duanya pernah mogok lah ya.
ada tiba-tiba pasti aja ada yang berhenti. Kenapa gitu? Dicekin sama dianya, mesinnya, businya, apa segala macam sampai nyala lagi gitu. Oh gitu. Pernah, habis bensin, dibeliin bensinnya sama orang itu, sama yang pakai Vespa, padahal kita nggak kenal. Oh gitu. Jadi kayak unconnected community gitu. Yes, unconnected community. Ya, apa itu artinya? Nah, sekarang bahasa Inggris terus puyeng gua. Nah, kalau gitu gua les IF jadi zaman dulu. Oke, terus apa lagi? Misalnya did you change anything about both of these motorcycles? Wah, apa nih? Change anything di restorasi gitu? Apa? What do you mean by change anything? Change anything in the engine? In the engine? No. Maybe the mechanic changed anything, but I didn't. Jadi kalau nggak, sebenarnya ini dua-duanya standaran, nggak pernah maksudnya mesinnya juga yang ini orisinalan semuanya, ini juga sama standar semuanya, nggak tiba-tiba diganti pakai knalpot yang racing atau karbunya diganti pakai apa lagi juga. Karena Onggok nggak suka. Jadi kenapa suka Vespa klasik itu karena sebenarnya intinya Onggok tuh bukan tipikal orang yang suka motoran terus ngebut gitu. Dari zaman SMA tuh ngelihat Vespa klasik tuh seneng aja. Oh gitu. Bisa santai, keliling kota gitu, slow gitu, itu kayaknya nikmat banget. Nah itu akhirnya nggak ada yang kita ganti-ganti, semuanya originalan aja. Original, oke. Ini warnanya nggak mau diganti jadi pink Hello Kitty, Om? Enggak. Jadi nanti akan ada stiker karaoke kopi apa? Sama Benten di sini ya. Ada Benten di situ. Nggak mau sekalian Hello Kitty aja, Om? Enggak, Hello Kitty nggak suka, Om. Di sini sih nanti ada Upin Ipin ya di sini ya, fotonya Upin Ipin gitu, biar bagus. Terus gitu, oke. Seneng lah pokoknya Vespa klasik, cuman ya perawatannya ya nggak sih. Orang tuh bakal mikirnya kalau Vespa ngerawatnya susah segala macam. Iya benar, tapi ternyata gampang ya, Om. Ternyata ya selama kita bisa rutin ngecek mesin dan segala macam ya itulah. Udah Kim, daripada ngomongin Vespa mulu ya. Jadi ngomongin podcast sekarang. Nah iya, soalnya takutnya kalau semakin dalam kamu nanya-nanya soal Vespa, semakin ketahuan Om Gok nggak tahu apa-apa soal Vespa ya, cuman make doang. Ya udah Oke, let's go. Ya, let's go. Kita ngobrol di tempat Om Gok dan teman-teman yang lain bikin podcast. Oh gitu, I see. Ini studionya. Tapi kan ini sebenarnya podcast, kenapa jadi kayak set up to be like a TV show gitu ya? Sebenarnya lebih ini podcast. Sebenarnya ini dibuat lebih nyaman aja sih, bukan di setting supaya terlihat bagus gitu di penampilan. Cuman kan podcast kan kita kadang-kadang kita di saat ngetek podcast kan ada buat Insta Stories, buat foto-foto Instagram. Nah itu yang kita butuhin. Jadi setnya juga harus dibuat sedemikian rupa. Gua nggak lucu loh. Orang serius diketawa. Gimana sih? Jadi gitu Kim. Asih. Jadi this is the place dimana semua podcaster nge-take podcastnya di Under Podcast Mas Ezia ini. Asih. Ini kenapa emangnya Podcast Mas is like yellow? Ya. Jadi Omes, salah satu temen Om Gok, dia nggak tahu kenapa suka banget warna kuning. I see. Jadi itu kuning tuh dari dia nih. Sebenarnya bukan gue juga sih yang suka kuning, tapi ya udahlah. Itu. Emang ada tugas apa dari sekolah? Aku tuh harus bikin podcast gitu, Om. Tapi I don't know how to build it, I don't know how to publish it, and I don't know what to talk about in the podcast itself. Okay. Sebenarnya kan, ya apalagi Momi juga kan sebenarnya tahu, dia kan juga dulu satu kantor sama Om Gok juga kan di radio juga. Jadi sebenarnya kalau podcast ini yang harus dibikin sama Kimi adalah sesuatu yang memang Kimi kuasai. Tapi here's the problem, Om. It's like a group
podcast, so like I'm going to have to do it with a few other people. Yes, tapi berarti kita cari kesamaannya nih. Apa kesamaan yang di antara misalnya berapa orang? 3 orang. Ya, apa kesamaan dari kalian? Misalnya kalian suka Tapi masalahnya gini Om, like we don't have anything in common that's universal. Like the only thing we have in common is we like to gossip. Ya masa nanti kita name dropping di dalam podcast? Ya, you don't have to name dropping karena di Om Gok nih berempat podcast Mas kita punya kesamaan ya, mungkin kita sama-sama suka motor gitu ya. Terus basicnya di radio juga itu mungkin salah satu kesamaannya juga. Tapi ya di dalam podcastnya ngomongin soal cerita masa lalunya, pengalaman. Jadi gini, memang nggak punya kesamaan, tapi di saat misalnya nih ya, Kimi sama teman-temannya kelas 1 SMP, lu ngebahas soal apa ya, rasanya menjadi seorang anak. Kebayang nggak? Enggak. Kimi, kamu kan sendirian kan? Iya. Terus teman kamu ada yang mungkin mereka punya saudara, berapa bersaudara gitu. Jadi feels-nya itu bisa diceritakan dalam podcast. Itu kan sebuah topik juga. Nanti misalnya nyeritain pengalaman soal liburan bareng keluarga. Jadi ada pengalaman-pengalaman, experience pribadi yang memang bisa diceritakan yang menurut Kimi seru dan juga bisa didengarkan oleh teman-teman yang lain. Tapi isn't that like boring? Isn't that too universal? Kayak almost every podcast or most of the podcast talk about it? Yes, tapi kan kalau misalnya memang harus dicari unique selling point-nya, apa yang membuat ceritanya Kimi dan teman-teman itu bisa apa ya? Bisa diterima. Makanya banyak podcast soal parenting. Iya. Iya nggak? Tapi nggak pernah ada podcast soal anak-anak yang ngomongin orang tuanya. Iya nggak? Iya nggak? Parenting ada, gini caranya ngejagain anak segala macam. Tapi kan belum tentu buat anak-anak itu seperti apa. Nah, lu tuh bisa mengeluarkan itu gitu. Oh gitu, so like we talk about our parents. Ya, you don't have to be talk negative things, tapi the positive things juga lu bisa diomongin kan? Iya dong. Kadang-kadang nih ya, misalnya nih ya, ini para orang tua di luar sana, kadang-kadang kita tuh butuh gini-gini. Kita tahu kok kita tuh harus tidur jam segini. Kita bisa diomongin kan? Berani nggak gitu? Berani nggak? Aku masalahnya gitu, abis itu si Mami masuk ke kamarnya aku terus teriak-teriak, gimana Om? Nah tapi kan gitu. Nah, lu kan bisa ceritain, ya, Mami aku tuh kalau misalnya nih ke teman-teman kamu ya. Jadi Mami aku tuh kalau misalnya dia suka teriak-teriak. Nah, sama misalnya nih ya teman kamu sama ya. Nah kamu gimana? Lu gimana ngatasinnya? Udahlah, gue mau tutup kuping aja gitu. Karena harusnya gitu. Jadi kan itu jadi buat kita para orang tua juga tahu, di umurannya kalian ini yang sekarang yang dibutuhkan oleh kalian tuh seperti ini loh. Oh, jadi ternyata tuh podcast can be like an everyday life activity that's not you usually paid attention to, bisa dibikinin ke topik podcast gitu. That's what you mean? Yes. I see. Jadi tergantung, misalnya gini. Satu lagi adalah kalau if you wanna be a podcaster, you have to menguasai apa yang mau diomongin. Jadi percuma gini, misalnya Kimi bertiga sama teman-temannya, terus tiba-tiba mau bikin podcast apa nih? Ya, we talk about basketball. Ya, kalau nggak benar-benar menguasainya ngapain? Sure. Ya kan? Okay, we talk about economics or politics. Ngapain gitu? We talk about Korean culture, drama Koreanya lah, filmnya lah, musiknya lah. Kalau kamu menguasai, bertiga ini menguasai, so why not? Ya kan? So find a topic that you're interested about. Yes. Daripada that's the main thing. Menurut aku itu adalah yang utamanya. Kayak kita Onggok di podcast Mas itu kita nggak pernah ngomongin tiba-tiba soal politik atau ngomongin soal yang berat-berat gitu, karena
kita nggak mau so tahu, kita nggak mau ternyata salah ngomongin soal film, mengkritik sebuah film atau mereview sebuah film, enggak, karena kita tahu gua nggak fokus di situ. Jadi yang kita bahas adalah kehidupan kita dulu aja gitu. I see. Jadi so basically you're speaking in your podcast, you're speaking of experience And your point of view. Oh gitu. So like you bring out, like for example, one of your friends bring out an experience and then a point of view on how you can like misalnya selesain or like how they would deal with it gitu. Kita tuh di podcast kita sempat ngebahas soal ya parenting tadi, gimana caranya lo, saya ada satu, kemarin ada kejadian nih anak gua gini nih. Akhirnya nanti kita bercerita, oh iya pernah ngatasinnya seperti apa gitu. Oh gitu, so it's very mature. Iya, kalau buat kita tergantung, balik lagi kalau misalnya untuk ini bikin podcast ya kita lihat nih apa yang menarik. Misalnya in one topics you want talk about movie gitu, karena kalian abis nonton Batman kemarin bareng-bareng. Iya, benar-benar. Let's talk about Batman movie. Ya udah, that's your point of view. Kalau yang lainnya setuju atau enggak, ya nggak peduli juga, because this is your point of view dari 3 orang ini. Jadi apapun itu nggak harus interestednya yang sama, yang memang kita podcastnya film semuanya. Kecuali memang kalau di kita sempat meng-create yang podcast soal ada yang religi, ada juga yang soal psychology, itu juga ya itu ada topiknya, jadi dia akan nggak jauh dari situ dan memang udah expertise yang ngomong di situ. I see. So basically your podcast is just speaking on own experience and not about something that you specialize in. Yep. Because experience doesn't need what do you call it? Professionalism, right? What do you mean experience doesn't need professionalism? Like you don't need to study your past. I mean, gimana ya? You just tell the audience about your past, right? Yeah, but like you don't have to study it like psychologists or psychologists. Tapi kan di saat itu kita juga ada kadang-kadang jadi cuman apa ya? Lu pada nggak ngerti ya bahasa Inggris gue sama Kimi ya? Iya, bagus lah. Cuman kita yang ngerti emang. Ntar ada translate-nya lagi. Ya, translator. Boleh pesen satu? Jadi kalau podcast ya maksudnya kadang-kadang juga kita nggak cuman nyeritain soal our experience, tapi at the end kayak kita juga memberikan masukan-masukan buat yang dengar juga supaya tidak melakukan apa yang sudah pernah kita lakukan. This is jadi sebuah pelajaran buat mereka juga supaya tidak terulangi gitu. I see. Tapi kalau menurut Om Gok, kalau misalnya Kimi mau bikin podcast sama teman-temannya, untuk yang nonton juga di saat kalian mau bikin podcast, kadang-kadang ya, you're not doing it because you just confused. Apa ya? Oh, mungkin ini. Cuman planning doang. Akhirnya nggak dikerjain. Benar. Ya kan? Iya. Yeah. Mau sampai kapan pun nggak akan kejadian. Jadi mendingan buat yang dengerin mau bikin podcast, tapi ngomongin apa? Udah bikinnya dulu. Iya, oke. Yang ada di otak, yang udah dipikiran, gue mau bikin ini. Udah bikinnya dulu. Okay. Yes. I think in that process of finding a topic and how to form a podcast and blah 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 blah, I think that's already formed. It's just that how to publish it. You just like you publish your YouTube channel. You got your own social media, right? I do. Yes. The social media itu adalah salah satu cara paling ampuh sekarang. Semua podcast yang ada di podcast Mas Asia, kalau nggak ada sosial medianya, berantakan. Jadi kita tetap promote it di Instagram, di Facebook. But like masa like you publish your podcast on Instagram? Why? Because Instagram is a platform where you share the videos, not audios. Nah, kamu kan bisa nempelin ini. Kalau di podcast Mas, kamu nempelinnya adalah jadi ada like foto dan ada cuplikannya.
the cuplikan audionya based from audio in the episode. Jadi lu nanti di captionnya, if you wanna hear it, just listen to Spotify or anywhere in the podcast platform. Yeah, but that's not more of a publishment thing. It's more of an advertisement. Hey, what do you think? What do you mean about publishment? How do I publish? I got it now. Oh my god. How do I publish the podcast itself? Like, where do I go to publish it? Tubuh apa? Stupid. Bukan puyuh tu atas tu. Damn. Yeah. Itu panjang loh durasi. I thought how to promote it. Sorry. How to publish it. Publish it gampang banget. Jadi kalau udah ngerekam, Yeah. udah nge-record itu ada satu platform namanya Anchor, yes. Ntar bikin akunnya di situ, nama podcastnya apa segala macam. Nanti you upload it di Anchor. Nanti Anchor itu akan menyebarkan ke semua platform podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, so you don't need to Worry about it too much. Yeah. I see. Yeah. Thank you. That has been the question. That's the question. That's right? the question. I've been waiting for a long time. I just stayed quiet because you were like, oh yeah, Instagram, blah, 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 I thought you were blah. talking about promote it. No, Pakai bahasa Inggris bola. Puyeng gua. Anak siapa sih nih? Nama bapak lu Dadan. Pakai bahasa Inggris tuh, ya Allah. Ya, itu Kim. Apa lagi? Ya itu, pokoknya tadi udah. Berarti kalau misal kamu mau nanya how to promote it, aku udah jawab dong. Ya kan? Gimana caranya mempromosikan si podcast itu? Ya itu tadi your social media dan segala macam. but you're tapi explanasi, I can't do it bahasa Indonesia, that's why Yeah, no, it's okay. What? My explanation? That's why my explanation, enggak, your explanation is very complicated and rumit. Which one? The advertisement, you kept on going, How to promote it? no! Your advertisement discussion, about yang tadi, yang salah miskom tadi. Okay, how to publish it and how to promote it. Yeah, it was not like a straight line and then from the question to the point, it was like up, down, complicated, rumit. Lu aja rumit, gua mah kagak perasaan. Nih ya. Okay, I started from the beginning, right? Jadi gini. Iya, ngerti kok. Jadi gini. Pertamanya adalah ketika tadi how to publish it. Kamu record dulu podcastnya, ya kan? Sudah di-record, filenya itu di-upload di Anchor. Iya. Sudah di-upload di Anchor, nanti Anchor akan mendeliver itu ke semua platform podcast. Iya. Nah, sudah itu kamu bisa ambil tuh si thumbnailnya segala macam untuk di-share ke social media. I see. So basically, platforms such as Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lainnya, it's just an advertisement to bring you and get you more views or not get you more listeners, gitu. Yeah, just like you're doing in YouTube channel. Jadi channelnya Kimi udah posting, kan bisa di-share kan? Benar. Bisa di-share ke Instagram, bisa di-share ke Facebook, ke TikTok dan segala macam. Benar. Nah, caranya ya sama seperti itu juga untuk supaya dapetin pendengar yang lebih banyak lagi gitu. Okay. Dan awalnya dari circle dulu aja, pertemanan, saudara, segala macam, dapat masukan dari mereka about your podcast, terus seperti apa, coba bahas ini gitu. Habis itu kan pasti akan lebar lagi. I see. Any final tips or advices for mungkin my viewers or me, myself? Mau sedih? Nggak ada sih. Ya tipsnya adalah kayak tadi. Kalau Om Gok bilang, jangan kebanyakan mikir untuk create something. Kadang-kadang orang-orang tuh di saat lu mau create something pengennya tuh pas jadi langsung keren, langsung bagus, langsung finalnya tuh langsung bagus. Tapi semuanya tuh butuh proses gitu. Semuanya tuh butuh proses. Jadi
just doing it. Abis itu ya udah jalani prosesnya, cari tahu mana yang salah, mana yang harus diperbaiki, udah nikmatin aja prosesnya. Asik. Oke, dan that's it kayaknya. Om Angga, thank you so much. Alhamdulillah, ya Allah, udahan. Aku jadi kesel ya? Kenapa sih? Oke, Kimmers, thank you so much for today, and thank you so much Om Angga udah mau temenin aku. Terima kasih Kimi udah mau main kesini. Ya, mudah-mudahan buat viewersnya Kimi juga bermanfaat lah tayangan ini. Dari tadi udah dia ketawa mulu. Bingung gua. Terus gua harus gimana nih kalau kayak gini? Hah? Gimana nih? Hah? Gimana menurut Kimmers? Ya Kimmers kan namanya? Oh ya Kimmers. Gimana Kimmers? Iya, Kimbo aja Kimbo, sosis Kimbo. Ayo Kimmers. Oke, kita sambil menunggu Kimi selesai ketawa, saya akan ngomong terus. Habis dia, oke selesai, oke closing sana. Okay. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you everyone. Thank you everyone. Bye.